Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azir Adventure. Alhamdulillah masih mengangkat tentang dunia perabaiban ya, yang tidak ada habisnya ini untuk kita bahas karena ceramah-ceramahnya yang penuh dengan kendawiran, penuh dengan dongeng, penuh dengan tahayul dan khurafat. Dan belakangan terjadi di bentrokan perdana antara FPI, pimpinan Habib Rizik Syihab melawan PWLS di Pemalang, Jawa Tengah. Pasca kejadian tersebut, Habib Rizik Syihab teriak-teriak PKI ya, atau neokomunis terhadap PWLS. Demikian juga Habib Bahar bin Smith saat ke Depok untuk membubarkan pelantikan anggota PWLS juga melakukan hal yang sama, yaitu teriak-teriak bubarkan PKI, bubarkan Neo PKI. Kali ini pembelaan datang dari Ustadz Abdul Somad yang menyangkal bahwa salah satu tokoh PKI yang ada di Indonesia, yaitu DN Aidit, adalah bukan dari klan Ba'alawi atau bukan dari golongan Habaib. Yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Ustadz Abdul Somad ini hanya membahas itu, yaitu DN Aidit, kenapa tidak bahas seperti Ahmad Sofyan Barogbah atau Farul Barogbah sebagai tokoh pimpinan PKI di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, atau membahas negara Yaman Selatan yang berpaham komunis tentunya ya, sebagai pusat para habaib. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video dari kanal YouTube Harry Pras untuk menemukan jawaban kita bersama. Selamat menyimak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidit, kok bisa DN Aidit Habib kok PKI? Ya. Dijawablah sama Habib Zain Ibnu Sumaid. Kami sudah meneliti, ternyata dia bukan Arab. Jadi DN Aidit katanya bukan Arab, teman-teman. Bukan keturunan Nabi Muhammad SAW seperti yang diisukan sekarang. Lanjut dulu. Tapi orang tahap sukunya dipelihara. Mungkin anak terlantar dulu dipelihara oleh seorang Habib bernama. Ya, jadi karena DN Aidit jadi tokoh PKI di Indonesia, tokoh komunis di Indonesia, lalu dicari-cari silsilah nasabnya, ternyata nyambung kepada para habaib. Dibuatlah cerita mungkin bahwa DN Aidit itu anak angkat. Bagus ya pembelaannya ya. Coba lanjut. Bernama Habib Aidid pakai D ujungnya. Lalu kemudian diambilnya nama Habib itu, tapi dirubahnya jadi T, Aidit. Jadi dia bukan Habib. Kata profesor, begitu ceritanya. Ya, mereka memanipulasi data. Jadi tidak ada hubungan Habib Aidit dengan DN Aidit. Begitu. Bersihlah nama Habib. Bersih ya, menurut kalian, menurut mereka bersih, teman-teman. Jadi Habib Abdul Somad membahas ini untuk memberikan pembelaan kepada para habaib kalau leluhurnya ternyata memang bukan komunis, berpaham komunis. Namun apakah kalian tahu ada beberapa orang yang benar-benar bermarga habaib, memang habaib mereka, tapi jadi ketua PKI seperti Ahmad Sofyan Barogbah, Fahrul Barogbah, dan beberapa nama lainnya, Muso. Bahkan si Muso ini punya anak yang disebut Al-Qadri itu. Lalu dia murtad dari Islam, ganti ke agama Kristen, teman-teman. Dan diganti namanya menjadi Paulus Al-Qadri. Ya Allah. Jadi namanya Mukibbin, apapun alasannya ya harus dibela, sekalipun di posisi salah. Seperti tadi, habaib yang menjadi komunis. Kan ada beberapa nama yang disebutkan. Pasti dia hanya maunya membahas tentang Aidit. Karena hanya Aidit yang kemungkinan bukan keturunan Ba'alawi, karena dibuat cerita seperti tadi, yaitu apa namanya, anak angkat. Tapi seperti Sofyan Barogbah, Fahrul Barogbah, Muso, dan beberapa nama lainnya, apakah berani dia bahas? Gak bakal, karena memang terbukti, teman-teman. Karena sudah terlanjur menjadi Mukibbin, ya harus dibela.
harus membela, memberikan pembelaan. Terus bagaimana lagi ketika kita tantang misalkan Ustadz Abdul Somad untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Yaman Selatan sebagai negara komunis? Apakah berani dia memberikan pembelaannya, bikin video? Bikin video, apakah Yaman Selatan itu negara komunis? Pasti dia tidak akan membela karena benar. Sebagaimana video-video tantangan saya, karena semuanya benar, gak ada satupun yang berani menjawab. Ya gak ada. Mereka bisanya cuma seperti itu, teman-teman. Memberikan pembelaan kosong. Jadi sekarang ini, ulama-ulama yang dianggap ulama bukan mengarahkan umat pada kebenaran, tapi membela kelompok. Ini kan membela kelompok jatuhnya Ustadz Abdul Somad. Dari kemarin, dia itu membela kelompok. Orang yang tidak percaya kepada habaib. Habaib ini terkhusus. Orang yang tidak percaya bahwa habaib keturunan Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa saja orang Yahudi atau orang komunis. Ternyata ketika diusut demi usut, yang menjadi komunis bukan kita yang tidak percaya pada habaib, tapi mereka yang ternyata dibela oleh Ustadz Abdul Somad. Ada di kelompok mereka, ada di negara mereka, Yaman Selatan. Yaman Selatan berpaham komunis, teman-teman. Asal kalian tahu. Jadi bagaimana? Apakah Ustadz Abdul Somad bisa membahas tentang Yaman Selatan? Bisa membahas tentang beberapa nama yang disebutkan tadi? Ustadz Abdul Somad lucu ya. Memang Ustadz ini suka ngelucu. Saya sukanya karena dia melucu, teman-teman, dulunya. Tapi memang kebanyakan pembelaannya kepada Ba'alawi ya memang lawakan, dagelan. Jadi bagaimana ini? Ketika kita mengajak Ustadz Abdul Somad berpikir, apakah dia akan mikir? Apakah perlu kita tantang? Bahkan di video saya yang kemarin, saya nantangnya seluruh habaib berjemaah. Seluruh habaib, semua habib saya tantang, teman-teman. Tapi karena isinya seperti itu, akan membuat mereka konyol, gak berani mereka memberikan tanggapan. Sama seperti Habib Bahar. Penonton dari video tantangan saya sudah 3 jutaan. Apakah Bahar berani memberikan jawaban? Tidak. Karena tahu dia akan konyol kalau menjawab tantangan itu. Sama dengan Ustadz Abdul Somad. Misalkan kita tantang Ustadz Abdul Somad untuk menjelaskan 3 nama tadi. Ya Farul Baragbah, Sofia Baragbah, Muso, dan lain sebagainya. Apakah berani dia? Ya gak bakal berani karena kebenaran. Yaman Selatan, negara komunis. Apakah berani dia memberikan penjelasan? Gak bakal. Jadi apakah perlu ditantang? Nggak perlu. Karena mereka pengecut, teman-teman. Oh, nanti dibikin Harry Pros nyebut Ustadz Abdul Somad pengecut. Ya kalau nggak pengecut silahkan dijawab. Ditunggulah kalau begitu.